Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh kembali diberi kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah kepada Dia. Mari kita siapkan hati kita dan seluruh kehidupan kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Haleluya Yesus. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Tuhan. Pikiranku, amin, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu.
kita naikkan pujian ini dari awal. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku ada dalam hadirat-Mu. Ada dalam hadirat-Mu, Ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Haleluya. Kami naikkan syukur kami Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Jamah setiap kami Tuhan, jamah setiap kami Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari kita minta pertolongan Tuhan. Pertolongan kami datangnya dari Tuhan yang telah menjadikan langit bumi dan segala isinya. Kasih karunia Tuhan menyertai ibadah kami pagi hari ini, awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji menyembah Tuhan dalam saat yang indah ketika kami berbakti bersama-sama umat Tuhan. Beracaralah pada saat ini, karena kami rindu diberkati oleh Tuhan. Ampuni segala dosa kekurangan kami, sehingga persembahan kami, kebersamaan kami boleh memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami buka ibadah pagi hari ini. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Dan kita mau membesarkan nama Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatan.
percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Amin. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Dan pada saat ini kita mau siapkan hati kita, pikiran dan seluruh kehidupan kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan menyiapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Tak ada yang ku banggakan selain dirimu. Tak ada yang ku inginkan, hanyalah Engkau. Tak ada yang ku banggakan selain dirimu. Tak ada yang ku inginkan, hanyalah Engkau. Ajarku mengenalmu, bahwa ku lebih mengenalmu. Pribadimu yang ku rindu, ajarku mengenalmu. Haleluya Yesus. Tak ada yang ku banggakan selain dirimu. Tak ada yang ku
ku mengenalmu, bahwa ku lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Ajar ku mengenalmu, ajar ku mengenalmu, bahwa ku lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Ajar ku mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Ajar ku mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Ajar ku mengenalmu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur kembali pagi hari ini kami dapat beribadah bersama. Kami mau merenungkan kebenaran-Mu. Mari Roh Kudus yang menerangkan kebenaran itu ke dalam hati setiap kami. Terima kasih Bapa, mampukan kami hidup di dalam kebenaran firman Tuhan yang kami mengerti pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kembali pagi hari ini kita dapat beribadah bersama. Tema kita pada bulan ini pengenalan akan Tuhan. Tapi subtema yang saya dapatkan minggu ini mengenal dan percaya. Kalau kita melihat ke dalam kamus, mengenal itu kata dasarnya kenal, itu diartikan mempunyai rasa atau mengetahui atau kenal akan atau tahu akan. Nah, itu kamus bahasa Indonesia mendefinisikan. Tapi mengenal dalam Alkitab itu memiliki pengertian yang jauh lebih dalam daripada sekedar mengetahui. Dalam perjanjian lama dipakai dalam bahasa Ibrani itu kata yada untuk mengenal. Artinya bersetubuh. Jadi karena kalau kita merenungkan kesatuan paling intim adalah suami istri yang sudah dipersatukan sah dan diberkati Tuhan. Nah, dan kata itu yang dipakai oleh Alkitab. Dalam Kejadian 4 ayat 1 dikatakan, kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya. Tapi kalau kita lihat dalam bahasa Inggris, King James menulis di situ, and Adam knew Eve his wife. Jadi mengenal, yada. Kata yang sepadan dengan kata yada itu di dalam perjanjian baru. Dalam bahasa Yunaninya dipakai ginosko. Istilah ini dipakai dengan maksud yang sama dengan yada. Untuk mengenal. Baik itu di dalam Lukas 1 ayat yang ke-34. Ketika malaikat Tuhan datang kepada Maria, dia mengatakan kamu akan melahirkan seorang anak laki-laki. Maria mengatakan bagaimana mungkin itu terjadi? Aku belum bersuami. Tapi kalau kita merenungkan sekedar belum bersuami, bukankah klinik aborsi ilegal para pasiennya orang-orang yang belum bersuami? Tapi kalau dalam bahasa Inggris kita melihat di situ dia katakan, I do not know a man. Jadi kalau saya merenungkan, maka kita dapat melihat, mengenal dikatakan di situ. Kalau Maria mengatakan aku belum bersetubuh dengan laki-laki, dan pasti secara logika tidak mungkin dia melahirkan. Tapi kalau kita melihat lagi dalam Matius 1 ayat yang ke-24 dan 25 ketika malaikat Tuhan datang kepada Yusuf supaya dia tidak takut mengambil Maria menjadi istrinya. Firman Tuhan mengatakan dia taat.
Dan di ayat ke-25 kembali dipakai kata mengenal, eginosken dalam bahasa Yunaninya. Dan juga di dalam Matius 7 ayat yang ke-23 ketika Yesus katakan, aku tidak pernah mengenal kamu. Nah, itu dipakai dalam bahasa Yunaninya egnon. Tapi kalau kita lihat kembali, bahasa Inggris tetap menggunakan kata know dan knew. Jadi di situ dikatakan I never knew you. Kalau kita merenungkan, benarkah Tuhan tidak mengenal kita? Bukankah Dia Allah yang Maha Tahu? Jadi kalau kita melihat di sini, mengenal bermaksud mengalami atau menyatu intim. Itu yang Dia maksud. Sedangkan kalau kita melihat kata percaya, bahasa Ibrani itu memakai kata emunah dari kata aman. Artinya itu iman. Dan dalam bahasa Yunaninya dipakai peito dari kata pistis atau pisteo, yang berarti iman. Aman dan peito selalu dikaitkan dengan sikap percaya atau beriman kepada Tuhan yang disembah atau yang dipercayai. Jadi saya melihat bahwa mengenal dan percaya tidak boleh dipisahkan. Sebab melalui pengenalan kita akan percaya dan dapat menyatu intim dengan Tuhan. Jadi kita bisa simpulkan mengenal dan percaya berarti menyatu untuk memiliki hubungan yang intim dan saling menikmati satu sama lain yang didasari oleh kasih sejati antara Allah dan manusia ciptaannya. Dia memberikan kita untuk mengenal Dia, kita merespon untuk dapat menyatu dengan Tuhan. Jadi sekarang sudahkah kita mengenal Dia dengan benar? Bagaimana keintiman pribadi kita dengan Tuhan? Di hadapan manusia kita boleh bersandiwara, tapi tidak di hadapan Tuhan. Karena Dia melihat sampai kedalaman hati kita. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita mengatakan seperti Matius 7 ayat 22. Kami bernubuat demi namamu. Kami mengusir setan demi namamu. Kami melakukan banyak mujizat demi namamu juga. Karena kita merasa kita sudah mengenal, kita sudah melakukan ini dan itu. Aku sudah melayani, aku sudah memberi persembahan, aku sudah memberi perpuluhan, aku sudah membantu orang yang miskin. Jadi kita merasa, aku kan sudah lakukan, berarti aku sudah mengenal Tuhan. Tapi apa yang Yesus katakan dalam Matius 7 ayat 23? Aku tidak pernah mengenal kamu. Aku tidak pernah menyatu dengan kamu. Jadi dia katakan aku tidak mengenal. Jika tidak mengenal dengan benar, kita akan bergantung kepada apa yang orang lain katakan. Jadi bagaimana kita mengenal dan percaya kepada Tuhan? Kita akan belajar beberapa hal dari ayat bacaan kita pada pagi hari ini. Dari Lukas 9 ayat yang ke-18 sampai yang ke-27. Di situ dikatakan ayat 18, pada suatu kali ketika Yesus berdoa seorang diri, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu ia bertanya kepada mereka, kata orang banyak, siapakah aku ini? 19, jawab mereka, Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Jadi yang pertama kita belajar mengenal dari kata orang. Ayat 18 bagian A dikatakan pada suatu kali ketika Yesus berdoa seorang diri. Yesus dalam kesibukannya melayani masyarakat yang banyak pun tetap menyediakan waktu secara pribadi untuk intim dengan Bapa. Sebagai bukti
Yesus mengenal Bapa. Dikatakan dalam Yohanes 10 ayat yang ke-15. Yesus, Tuhan yang Maha Kuasa, tidak berjalan semaunya sendiri, tapi Dia selalu menyediakan waktu membangun keintiman pribadi dengan Bapa melalui doa secara pribadi. Yesus juga punya waktu sendirian, waktu yang intim dengan murid-muridnya. Dan pada saat itu dikatakan firman Tuhan, murid-muridnya datang kepadanya. Dan dia bertanya kepada mereka, kata orang banyak, siapakah aku ini? Kalau kita renungkan, mengapa Yesus bertanya kepada muridnya tentang pendapat orang lain? Bukankah Yesus sendiri lebih tahu akan pandangan orang ramai itu daripada murid itu sendiri? Tapi kita melihat jawaban para murid itu di ayat yang ke-19. Mereka katakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Saat para murid itu mungkin berbaur dengan masyarakat, inilah yang mereka dengar menurut pandangan orang banyak tentang siapa Yesus itu. Apakah Yesus tidak tahu hal ini? Saya percaya Yesus jauh lebih tahu daripada murid itu sendiri. Tetapi kenapa dia bertanya? Dan saya melihat Yesus ingin mengarahkan para murid dari kesalahan orang banyak tentang pengenalan akan dirinya, supaya mereka tidak terpengaruh atau bergantung pada pendapat orang lain. Karena kalau kita melihat dalam Matius 24 ayat 24 sampai yang ke-26 dikatakan sebab Mesias palsu sudah berkeliling, sudah muncul dan dia akan menyesatkan. Dan Yesus katakan, aku sudah memperingatkan kamu, aku sudah memberitahukannya. Jadi kalau dia katakan Mesias ada di sana, Mesias ada di dalam bilik, jangan percaya, kata Yesus. Karena tidak mengenal dengan benarlah orang-orang Yahudi menolak Yesus sebagai Mesias. Dan sampai hari ini mereka masih menanti kedatangan Mesias. Kalau kita melihat Hosea 4 ayat yang ke-6, firman Tuhan katakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Di sini dikatakan tidak mengenal karena menolak. Berarti bukan karena tidak ada kesempatan untuk mengenal siapa Allah itu. Dengan kata lain saya katakan, Tuhan sudah menyatakan dirinya, tapi umat pilihannya menolak untuk mengenal. Akibatnya firman Tuhan katakan, mereka juga akan ditolak. Mereka akan binasa karena tidak mengenal. Sebab mereka lebih percaya kata orang daripada perkataan Allah sendiri. Jadi bagaimana bisa mengenal dengan benar? Saudara kita di seberang, dalam kitab mereka ada ayat mengatakan, kalau kamu tidak mengerti, enggak boleh tanya, karena bertanya itu dosa. Apa kata pemimpinmu, ikuti saja. Benar atau salah ajarannya, yang penting ikut saja. Tapi kita orang percaya tidak diajar demikian. Jadi, jika kita ikut saja, berarti kita hanya akan mengenal dari kata orang. Dan mungkin sekali kita akan tertipu dan bahkan tersesat. Sebab 2 Korintus 11 ayat yang keempat mengatakan iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Maka
Amos 5 ayat yang keempat katakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah kepada kaum Israel, carilah aku maka kamu akan hidup. Mencari Allah berarti mencari untuk mengenal dan percaya kepada Dia. Sebab Dialah Tuhan, sumber hidup itu sendiri. Maka Yohanes 14 ayat yang ke-6 mengatakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup, kata Yesus. Dan juga kembali diteguhkan di dalam Yohanes 11 ayat yang ke-25, kalau dalam bahasa Indonesia sehari-hari di situ dikatakan, akulah yang memberi hidup. Karena itu saya katakan, kenallah Tuhan bukan dari kata orang, supaya kita dapat membangun hubungan yang intim dengan Dia, untuk menyatu dengan Dia yang telah mengasihi kita dengan kasih yang sempurna. Hal yang kedua yang akan kita renungkan, dari ayat yang ke-20 sampai yang ke-22 dikatakan di situ, Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu siapakah aku ini? Jawab Petrus, Mesias dari Allah. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya mereka jangan memberitahukan hal itu kepada siapapun. Dan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Yang kedua, kita renungkan, mengenal secara pribadi. Ketika Yesus bertanya kepada muridnya, menurut kamu siapa aku ini? Di sini kita melihat bahwa pertanyaan berikutnya ditujukan langsung kepada para murid itu. Pertanyaan yang sama ditujukan kepada setiap kita. Dan itu memaksa para murid untuk memberikan jawaban secara pribadi. Jadi bukan lagi dari kata orang. Jika tadinya mereka menjawab bersamaan atau mungkin bergantian ketika Yesus tanya menurut orang banyak siapa aku ini, sekarang kalau kita melihat Petrus angkat suara. Apakah ini pengenalan Petrus secara pribadi atau dia mewakili semua murid? Tidak dijelaskan dengan rinci. Namun yang pasti mereka harus mengakui, mereka harus tahu bahwa itulah kebenarannya. Yesus adalah Mesias dari Allah. Setelah pengakuan Petrus, ayat yang selanjutnya, ayat 21 dikatakan tadi di situ. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya mereka jangan memberitahukan hal itu kepada siapapun. Jangan memberitahukan kebenaran bahwa Yesus adalah Mesias. Bukankah semua orang sedang menanti kedatangan Mesias? Kenapa sekarang Yesus larang? Bahkan kalau kita lihat ke dalam Yohanes 10 ayat yang ke-24, dalam satu ketika Yesus berjalan-jalan dikatakan di Serambi Salomo di Bait Allah, orang-orang Yahudi datang mengelilingi dia. Dan mereka bilang begini, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah kepada kami dengan terus terang. Tetapi kita melihat Yesus melarang para murid yang sudah tahu bahwa dia adalah Mesias. Karena Yesus tahu persis bahwa orang Israel menanti kedatangan Mesias karena ingin menjadikan dia raja dunia yang akan membebaskan mereka dari jajahan Romawi pada waktu itu. Kalau kita lihat Yohanes 6 ayat 15, ketika satu kali mereka datang ingin membawa Yesus dengan paksa dan menjadikan dia raja.
Jadi mereka punya misi politis. Hal yang sama ada di dalam pikiran para murid. Sehingga Yesus melarang. Karena Yesus tidak mau para murid itu akan menjadi kecewa. Karena harapan mereka tidak akan terlaksana. Tapi Yesus mau mempersiapkan para murid itu lebih dahulu. Sehingga mereka akan mengerti lebih dalam apa sesungguhnya tujuan Sang Mesias itu datang ke dunia. Maka kita melihat Yesus mengajarkan ayat yang ke-22 kepada para murid itu. Dikatakan anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Dikatakan dia harus menderita, ditolak para pemimpin, dibunuh dan akan dibangkitkan. Para murid sudah mengakui bahwa Yesus adalah Mesias dari Allah. Tapi mereka tidak mengerti bahwa Mesias harus menderita, harus mengalami semua ini. Maka Yesus memberitahukan kepada mereka semua yang harus dia alami untuk menyelamatkan umat manusia dari kebinasaan kekal. Sehingga kelak para murid itu dapat menjadi saksi-saksi yang benar akan dia. Ayub 42 ayat 5 mengatakan dalam bahasa Indonesia sehari-hari, dahulu pengetahuanku tentang engkau hanya ku dengar dari kata orang saja. Tetapi sekarang ku kenal engkau dengan berhadapan muka. Tidak berarti Ayub duduk hadap-hadapan dengan Tuhan. Nah, tetapi melalui segala hal, segala penderitaan yang dialami oleh Ayub, dia mendapatkan hikmat. Dia mendapatkan pengertian lebih dalam dan mengenal Tuhan secara pribadi. Kalau kita melihat Daniel 6 ayat yang ke-11 dikatakan bahwa 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Daniel dikatakan 3 kali sehari. Dan Daud dalam Mazmur 119 ayat 164 mengatakan, 7 kali dalam sehari aku memuji-muji engkau karena hukum-hukummu yang adil. Daniel dan Daud yang mengenal Allah secara pribadi, tetap intim dan menyatu dengan Tuhan, apapun situasi yang mereka hadapi. Sekarang tanya pada diri kita, sudahkah kita mengenal Yesus Sang Mesias itu secara pribadi? Kehidupan kita ke depan tidak akan semakin mudah. Kalau kita pikirkan, iman dan imun itu beda-beda tipis. Kalau imunnya turun, corona menyerang. Kalau imannya turun, lama-kelamaan harapannya akan hilang. Kalau harapan hilang, tidak mungkin lagi intim dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa mengenal Dia secara pribadi? Jadi kita renungkan. Daniel bisa 3 kali sehari, Daud katakan 7 kali dalam sehari, karena dia benar-benar mengenal secara pribadi. Dan hal yang ketiga yang akan kita renungkan dari ayat yang ke-23 sampai 27 di situ dikatakan, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, Anak Manusia juga akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya
di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Hal yang ketiga, mengenal melalui penyangkalan diri. Ayat 23 tadi katakan, setiap orang yang mau mengikut aku, kata Yesus, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Kita melihat pernyataan Yesus berikutnya tidak semakin mudah. Para murid sudah mengakui bahwa dia adalah Mesias dari Allah. Kemudian dia mengajarkan penderitaan yang akan dia alami sebagai Mesias. Sekarang Yesus katakan, setiap orang yang mau mengikut aku harus, wajib, bukan pilihan, tidak ada opsi lain. Harus menyangkal diri, memikul salib setiap hari. Ini berarti harus ada penyangkalan diri selama kita hidup dan menjadi pengikut Yesus. Artinya kita tidak boleh hidup semau kita sendiri. Pikul salib setiap hari berarti kita siap ditolak, siap diejek, bahkan dianiaya karena iman kita di dalam Yesus Kristus. Mudah? Saya katakan tidak. Tapi penyangkalan diri dan pikul salib setiap hari berarti kita harus mematikan segala kedagingan kita. Karena mengikut Yesus bukan sekedar menjadi orang Kristen, tapi bagaimana kita siap mengikuti jalan yang dia tempuh untuk menebus hidup kita dari kematian kekal. Kalau kita melihat di dalam Filipi 3 ayat 10 mengatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dalam kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, kata Paulus. Sebab Yesus sanggup mengubah segala derita itu, segala penolakan dan aniaya itu menjadi kemuliaan dalam kehidupan kita. Maka kalau kita melihat tadi ayat 24, dia katakan, barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, berarti orang memilih berkompromi dengan dunia, tidak menyangkal diri. Memilih hidup demikian dikatakan menyelamatkan nyawanya. Mungkin akan disanjung oleh dunia dan dapat menikmati kehidupan dan kesenangan dunia. Namun kita harus ingat, dunia ini sementara. Selesai di dunia ini, tidak ada lagi satu hal pun yang kita bisa ubah. Maka ia pasti akan kehilangan hidup sejati bersama Tuhan selamanya. Maka di ayat 25 tadi katakan, ia merugikan dirinya sendiri. Dan bagian B di ayat 24 katakan, tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Siapa kehilangan nyawa karena menyangkal diri dan pikul salib untuk mengikut Yesus, berarti saya katakan dia mengenal Allah yang benar dan tetap bersekutu dengan Tuhan meskipun situasinya sulit. Meski dianiaya, diejek, ditolak, seperti apa yang Yesus sudah alami, tidak ada kata mundur dan malu, tetapi yang ada maju dan menang bersama Yesus. Sebab orang-orang yang demikian dapat berfokus kepada pengharapan akan kebangkitan Yesus dan janji kedatangannya kembali yang pasti akan segera digenapi, di mana dia akan datang dalam kemuliaannya untuk mendirikan kerajaan yang kekal dan agung. Tanpa penyangkalan diri dan pikul salib setiap hari,
kita tidak akan dapat hidup intim dan terus menyatu dengan Tuhan. Sebab dunia ini ada di bawah kuasa si jahat, kata 1 Yohanes 5 ayat 19. Dan akan terus menggodai setiap orang dengan segala cara yang menarik. Karena itu saya katakan, kita harus mengenal Tuhan bukan dari kata orang, tapi mengenal secara pribadi yang akan memampukan setiap kita untuk hidup dalam penyangkalan diri dan tetap menyatu intim dengan Tuhan selamanya sampai Maranatha Yesus datang untuk kedua kalinya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, hamba mau berhenti sampai di sini. Namun kami percaya Roh Kudus-Mu yang ada di dalam hati setiap kami tidak pernah berhenti berkarya. Yang akan terus dan terus menerangkan kebenaran itu dalam hidup kami dan memampukan kami untuk terus menghidupi kebenaran-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih buat kesempatan untuk kami boleh memberi untuk pekerjaan-Mu. Kiranya Engkau menyuci menguduskan setiap persembahan kami boleh menjadi alat kemuliaan di tangan Tuhan untuk setiap pekerjaan-Mu ya Bapa. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memberi. Haleluya. Amin. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Terima kasih untuk persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya akan membacakan kelengkapan warta jemaat untuk kita semua. Untuk hari Selasa sampai dengan Sabtu ada doa pagi dari jam 8 sampai dengan jam 9 pagi. Diundang kepada Bapak Ibu Saudara yang rindu mengikuti persekutuan doa pagi. Mari kita mengikuti melalui Zoom. Untuk hari Rabu ada Komsel Youth di tempat ini. Diundang kepada pemuda remaja untuk bisa mengikuti baik itu melalui Zoom yang sudah disediakan. Untuk hari Kamis ada ibadah BGA, diundang kepada seluruh pelayan Tuhan untuk bisa mengikuti melalui Zoom yang sudah disediakan. Untuk hari Sabtu ada ibadah youth seperti biasa yang kita lakukan di tempat ini, dan juga kepada saudara-saudara yang tidak bisa mengikuti melalui IG Live Fluid. Untuk ibadah Raya Minggu diadakan jam 9 pagi. Boleh Bapak Ibu Saudara mengikuti melalui channel YouTube Tobi Linando. Untuk ibadah KAA bisa mengikuti melalui channel YouTube Christina Natalia. Demikian warta jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan damai sejahtera. Jemaat kepunyaan Tuhan yang kukasihi, terimalah berkat Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai engkau semua siang hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kemuliaan Tuhan atas kita, tangan kasih-Nya menuntun kita, kebajikan, kemurahan selamanya, sampai kita
selalu